Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Cantika Story yang dirahmati Allah, mari kita awali kisah ini dengan bersyalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersyalawat, Allah limpahkan rahmat dan kemuliaan dalam hidup kita. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan kisah ini kepada orang-orang terkasih. Karena siapa tahu, lewat kisah ini, Allah sedang mengetuk hati seseorang yang sedang kehilangan harapan. Mengapa wanita ini bisa menjadi kepala kantor di tengah budaya asing yang sangat berbeda? Apa yang membuat sang majikan yang terpandang itu justru tertarik padanya? Dan kenapa kisah ini justru bisa membuat hati siapapun menangis dalam diam? Namanya Hanifah binti Surya. Usianya belum genap 25 tahun saat ia pertama kali menginjakan kaki di Riyadh, ibu kota Arab Saudi yang penuh dengan lampu gemerlap tapi juga sunyi di sudut-sudut hatinya. Hanifah bukan siapa-siapa. Ia hanyalah gadis biasa dari Bandung yang sejak kecil hidup sederhana. Ayahnya seorang guru madrasah, ibunya pedagang keliling yang selalu mengajarkannya dua hal. Jangan pernah tinggalkan sholat, dan jangan pernah menukar harga diri dengan dunia. Berbekal bahasa Arab pas-pasan dan tekad yang tak goyah, Hanifah diterima sebagai asisten analis proyek di perusahaan multinasional milik keluarga Al-Habib. Perusahaan itu besar, sangat besar, memiliki cabang di 8 negara, ratusan karyawan dari berbagai bangsa, dan kantor pusat yang menjulang di jantung kota Riyadh. Hari-hari pertama Hanifah penuh dengan rasa canggung. Banyak yang meremehkannya karena ia perempuan, berhijab rapi, tidak ikut bersosialisasi bebas seperti yang lain. Tapi satu hal yang membuat semua orang perlahan memperhatikannya, ia bekerja tanpa celah. Jam 8 pagi ia sudah duduk di meja dengan laporan yang rapi. Jam 2 dini hari pun, saat gedung kantor sepi, lampu ruangannya masih menyala. Bahkan para petugas kebersihan mulai hafal suara lembutnya yang sering mengucap, "Jazakallah khair," saat mereka mengelap lantai di dekat mejanya. Namun, semua berubah saat kejadian itu. Pada suatu malam, Hanifah harus menyelesaikan laporan revisi mendadak. Ia tinggal sendirian di lantai 7. Ruang kerja yang sudah hampir gelap. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bunyi detik jam dan hembusan pendingin ruangan. Tiba-tiba, lampu seluruh lantai padam. Hanifah terdiam. Ia mencoba menyalakan lampu dari panel dekat pintu. Tidak berfungsi. Ia menenangkan diri, membuka senter dari ponsel dan melanjutkan pekerjaannya sambil duduk bersila di lantai. Ia membaca pelan-pelan, kemudian berbisik kecil. "Ya Allah, jangan sampai ada fitnah malam ini. Aku hanya ingin menyelesaikan tugasku." Tiba-tiba, suara pintu lift terbuka. Langkah kaki mendekat perlahan. Hanifah mematung. Lalu terdengar suara berat namun lembut di balik kegelapan. "Apa kau tidak takut?" Hanifah menoleh, meski ia tak bisa melihat wajahnya. Ia menjawab pelan, "Takut jika Allah tidak ridho, tapi tidak takut pada gelap." Cahaya dari ponsel pria itu menyorot perlahan, menampilkan wajah seseorang yang belum pernah ia lihat langsung, tapi sering terdengar namanya di kalangan staf eksekutif. Ia adalah Amir Al-Habib, pemilik perusahaan itu sendiri. Ia mengenakan gamis bersih, rambut tersisir rapi, dan matanya menatap Hanifah seolah melihat sesuatu yang belum pernah ia temukan selama ini. "Aku ingin tahu siapa yang bekerja hingga malam tanpa keluhan," katanya. Dan ternyata orang itu bukan manajer atau direktur, tapi gadis muda dari Indonesia. Hanifah menunduk. Jantungnya berdegup. "Maaf jika saya melanggar waktu kantor." "Tidak," jawab Amir sambil duduk di kursi paling dekat. "Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu tidak seperti yang lain?" Hanifah terdiam. Ia tak tahu harus menjawab atau diam. Namun malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi dibalikan. Dan sejak malam itu pula, sang pemilik kantor mulai menaruh perhatian lebih dari sekadar seorang majikan kepada pegawainya. Sementara Hanifah masih sibuk mencari cara untuk tetap menjadi dirinya sendiri, tanpa tahu bahwa takdir telah bergerak mendekat. Sejak malam itu, ruang kerja Hanifah tak lagi sama.
Tidak ada yang benar-benar berubah secara fisik. Meja, kursi, jendela kaca besar, semuanya tetap seperti biasa. Tapi pandangan orang-orang mulai terasa berbeda. Seolah mereka tahu, ada sesuatu yang kini mengelilingi Hanifah, sesuatu yang tak terlihat namun nyata. Perhatian dari sang pemilik perusahaan. Pagi itu, Hanifah datang seperti biasa. Mengenakan gamis longgar warna biru langit dan kerudung segi empat yang ia sematkan dengan jarum kecil berbentuk bintang. Ia berjalan menuju ruangannya sambil menenteng map dan laptop. Namun belum sempat ia duduk, seseorang dari bagian sekretariat menghampirinya. Hanifah, direktur ingin kau hadir di ruang rapat lantai paling atas. Sekarang. Hanifah mengerutkan dahi. Saya? Untuk apa? Entahlah, jawabnya sambil berlalu. Tapi dia menyebut namamu langsung. Langkah Hanifah pelan, tapi pasti. Hatinya berdebar. Lantai tertinggi adalah lantai eksekutif. Biasanya hanya para petinggi dan manajer senior yang masuk ke sana. Ia bukan siapa-siapa dibanding mereka. Tapi ia melangkah juga, karena menolak perintah langsung bukanlah pilihan. Pintu ruang rapat itu tinggi dan berat. Begitu dibuka, aroma kopi dan parfum Arab menyambutnya. Di dalam, ada 6 pria berdasi duduk mengelilingi meja oval. Di ujung ruangan berdiri Amir Al-Habib. Tegap, diam, dan menatap langsung ke arahnya. Duduklah, katanya. Hanifah duduk. Tangannya menggenggam map erat-erat. Ia tak tahu harus bicara apa. Salah satu pria di ujung meja membuka pembicaraan. Kamu yang membuat laporan efisiensi proyek Madinah. Iya, Pak, jawab Hanifah pelan. Dan kamu yang membatalkan kontrak dengan perusahaan pemasok yang ternyata korup. Iya, saya hanya menyampaikan fakta data, Pak. Mereka saling berpandangan. Amir lalu berkata, kami kehilangan 30 juta rial tahun lalu karena kelalaian para manajer. Tapi karena laporanmu, tahun ini kami berhasil menutup kerugian. Dan itu bukan kebetulan. Itu kecerdasan. Itu integritas. Hanifah terdiam. Ia tak tahu apakah harus tersenyum atau merasa takut. Kamu akan dipindahkan, lanjut Amir. Mulai besok, kamu bekerja langsung di bawah saya. Sebagai kepala unit strategis. Ruang itu sejenak hening. Maaf, Tuan, ujar Hanifah lirih. Saya bukan orang yang pantas memimpin. Salah satu pria tertawa sinis, bahkan dia sendiri meragukan kemampuannya. Namun Amir menatap tajam ke arah pria itu, lalu menoleh lagi ke Hanifah. Justru karena kamu tidak tamak, aku percaya kamu takkan menyalahgunakan kekuasaan. Di dunia ini terlalu banyak orang pandai tapi rakus. Aku butuh orang jujur. Hanifah mengangguk pelan. Ia menerima. Namun itulah awal dari sorotan yang lebih tajam. Di kantor, gosip mulai menyebar. Pasti dia perempuan simpanan bos. Pangkatnya naik karena wajahnya. Perempuan itu tahu cara memikat orang berkuasa. Tapi Hanifah tak menggubris. Ia hanya menjawab dengan kerja. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari siapapun. Setiap malam, ia pulang paling akhir. Ia membawa proposal, rapat dengan tim lintas negara, bahkan turun langsung ke lokasi pembangunan di pinggiran Riyadh dengan gamis panjang dan sepatu boot. Di tengah kesibukan itu, hanya satu orang yang tak pernah terlihat menjauhinya, Amir. Kadang, saat semua orang sudah pulang, Amir menghampirinya dengan secangkir teh hangat. Kau tidak lelah? Tanyanya. Hanifah menjawab, saya takut jika saya berhenti sejenak, saya akan goyah karena fitnah. Amir diam, lalu berkata, aku juga hidup dalam fitnah, Hanifah. Tapi fitnahku adalah kesepian. Hanifah menatapnya sejenak, tapi ia tak menjawab. Hanya menunduk dan kembali mengetik laporan. Waktu berlalu. Hari demi hari, kepercayaan itu tumbuh. Tapi jarak pun tetap terjaga. Amir tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah memujinya berlebihan. Ia hanya mengawasi dan melindungi dari jauh.
Sampai akhirnya, ada satu peristiwa yang mengguncang segalanya. Suatu hari, dalam perjalanan dinas ke Jeddah, mobil yang ditumpangi Hanifah dan 2 staf lainnya mengalami kecelakaan. Mobil tergelincir di tikungan tajam dan jatuh ke parit kecil. Semua selamat, tapi Hanifah terluka di bagian bahu dan kaki. Ia dilarikan ke rumah sakit setempat. Dalam hitungan jam, Amir datang sendiri. Ia berdiri di depan ruang perawatan, wajahnya tegang. "Kamu bisa saja mati," katanya lirih, menahan emosi. Hanifah hanya tersenyum kecil. Kematian datang atas izin Allah, bukan karena jadwal kerja. Amir menatapnya lama. Lalu ia duduk di sisi ranjang dan berkata, nyaris berbisik, "Kalau kamu mati, aku kehilangan sesuatu yang bahkan aku belum sempat jaga." Hanifah terdiam. Jantungnya berdetak tak karuan. Tapi sebelum ia bisa menjawab, dokter masuk dan meminta Amir keluar sebentar. Dan di sanalah, di ruang rumah sakit sederhana di Jeddah, Hanifah mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan lagi sekadar kerja. Bahwa perasaan itu mungkin sedang tumbuh dari arah yang tak disangka. Riyad kembali menyambut Hanifah dengan panas gurun yang menyengat. Setelah 2 pekan istirahat pasca kecelakaan, ia kembali ke kantor dengan perban yang masih melilit bahu kirinya. Beberapa rekan tampak terkejut melihatnya kembali begitu cepat. "Kau ini manusia atau mesin, Hanifah?" canda salah satu staf pria dari Mesir. Hanifah tersenyum kecil. "Kalau saya diam di rumah terlalu lama, nanti data di komputer bisa ngambek." Namun, bukan hanya komentar bercanda yang menunggunya. Bisikan-bisikan semakin tajam. Bahkan ada yang terang-terangan melemparkan tuduhan. Gara-gara dia, Amir Al-Habib bahkan tak ikut rapat direksi, ucap salah seorang manajer senior pada rapat mingguan. Ini sudah melampaui batas profesional. Hanifah pura-pura tidak dengar. Tapi dalam hati, ia resah. Ia merasa menjadi beban, bukan solusi. Hingga suatu malam, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Amir. Pria itu sedang duduk di sofa dengan tumpukan dokumen di pangkuannya. Ketika melihat Hanifah, ia segera berdiri. "Kau seharusnya istirahat," katanya lembut. "Saya ingin bicara," jawab Hanifah pelan. "Tolong jangan bantu saya lagi." Amir terdiam, lalu meletakkan dokumen di meja. "Kenapa?" "Karena kehadiran saya menjadi fitnah. Orang-orang bicara macam-macam. Mereka bilang saya menggunakan luka untuk mendekatimu. Mereka bilang saya perempuan yang tahu cara menaiki tangga kekuasaan." Wajah Amir mengeras. "Apa kau peduli apa yang mereka katakan?" "Saya peduli pada kehormatan saya," jawab Hanifah, suaranya menahan getar. "Dan saya takut saya membuatmu lupa pada logika karena perasaan yang mungkin tumbuh." Amir mendekat selangkah. Matanya menatap Hanifah lekat-lekat. "Kalau memang ada perasaan itu, apakah salah?" Hanifah terdiam. Ia tidak punya jawaban. Amir menarik napas panjang. "Aku bisa memecat siapapun yang menghina atau memfitnahmu. Tapi aku tidak bisa mengusir perasaan ini keluar dari hatiku." Hanifah menunduk. Suasana menjadi sunyi. "Aku tak pernah jatuh cinta pada siapapun dalam hidupku," lanjut Amir pelan. "Tapi kamu datang dengan cara yang paling tak masuk akal. Kamu tidak meminta apa-apa, tidak menawarkan apa-apa. Tapi kamu mengubah cara aku melihat segalanya." Ia berjalan ke arah jendela besar dan memandang kota Riyadh yang berkilauan di bawah lampu-lampu jalan. "Aku lahir dari keluarga yang memuja kehormatan. Dan kamu adalah kehormatan itu sendiri dalam bentuk nyata. Aku tidak ingin kamu pergi." Hanifah memejamkan mata sejenak. Kalimat itu bukan rayuan. Ia tahu. Ia bisa merasakannya. Namun ia sadar, cinta seperti ini tak bisa berjalan di atas bisik-bisik kotor. "Saya tidak akan pergi," ujar Hanifah akhirnya. "Tapi saya mohon biarkan waktu menjadi saksi. Jika ini dari Allah, maka ia akan datang dengan cara yang benar." Amir mengangguk. "Aku akan menunggu.
Tidak sebagai atasanmu, tapi sebagai lelaki yang sedang diuji oleh rasa. Waktu terus berjalan. Hanifah kembali bekerja seperti biasa. Tapi Amir menjaga jarak dengan cara yang anggun. Ia tidak pernah lagi muncul mendadak di ruangannya. Tidak lagi mengirim teh hangat di malam lembur. Ia bahkan menyuruh asistennya menangani semua komunikasi personal dengan Hanifah. Namun, setiap gerak Hanifah tetap diawasi. Ia diam-diam mengikuti perkembangan proyek yang ditangani wanita itu. Ia mengamati cara Hanifah memperlakukan bawahan, mendidik timnya dengan sabar, dan menolak semua suap dan hadiah dari rekanan luar negeri. Suatu malam, Amir memanggil rapat semua direksi. Agenda utamanya hanya satu, reformasi jabatan. Dengan suara tegas, ia mengumumkan, semua posisi akan dievaluasi berdasarkan laporan dari unit strategis. Beberapa direktur berwajah tegang. Mereka tahu siapa kepala unit itu. Dan mereka tahu, laporan Hanifah tidak bisa dimanipulasi. 2 bulan kemudian, 5 manajer dicopot karena korupsi tersembunyi yang selama ini ditutup-tutupi. Hanifah tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menyerahkan dokumen. Tapi dari situlah, orang-orang mulai menunduk jika melewati mejanya. Bukan karena takut, tapi karena segan. Dan pada suatu pagi, semua orang dikejutkan dengan pengumuman internal. Hanifah diangkat sebagai kepala kantor pusat Al-Habib Group. Bukan kepala divisi. Bukan manajer. Tapi kepala kantor pusat. Jabatan tertinggi ketiga setelah Dewan Komisaris dan Pemilik. Beberapa memprotes. Dia perempuan. Dari luar negeri pula. Tapi Amir menjawab tegas. Dia lebih menjaga kehormatan kantor ini daripada banyak dari kalian yang lahir di dalamnya. Hanifah sendiri terdiam lama ketika menerima surat pengangkatan itu. Ia menangis di musola kecil di lantai basement. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut jika ini adalah ujian, bukan kemuliaan. Tapi ia tetap melangkah. Karena ia tahu, bukan gelar yang akan membawanya pada kebaikan. Tapi keberanian untuk menjaga hati, di tengah badai sorotan dunia. Dan dari kejauhan, Amir tetap menunggu. Menunggu waktu yang tepat, untuk mengubah segalanya. Langit Riyadh sore itu berwarna jingga pucat. Angin padang pasir bertiup pelan, membawa debu dan kesunyian yang menggantung di jendela kaca kantor pusat Al-Habib Group. Di ruang kerja barunya yang jauh lebih luas dan mewah dari sebelumnya, Hanifah duduk sendiri menatap tumpukan dokumen yang belum sempat ia sentuh. Bukan karena ia lelah, tapi karena pikirannya tak lagi bisa diajak kompromi. Sudah 1 bulan sejak ia diangkat sebagai kepala kantor pusat. Dan selama sebulan itu pula, Amir tidak pernah lagi berbicara langsung dengannya. Semua urusan kantor dijembatani oleh tim direksi dan sekretaris eksekutif. Tapi entah mengapa, kehadirannya justru terasa semakin dekat. Setiap keputusan besar di kantor masih bergerak searah dengan prinsip Hanifah. Seolah Amir memahami langkahnya, bahkan dari kejauhan. Sampai malam itu tiba. Hanifah baru saja menyelesaikan presentasi virtual dengan tim cabang Turki. Pukul hampir 11 malam. Semua staf sudah pulang. Ia berjalan menuju ruang musola kecil di lantai 3 untuk menenangkan hati. Saat ia membuka pintu dan menyalakan lampu, ia tertegun. Amir ada di sana. Berdiri di pojok ruangan, tengah melipat sajadah. Mereka berdua saling pandang, terdiam. Saya tidak tahu Anda di sini, ucap Hanifah pelan. Amir tersenyum tipis. Biasanya tidak ada orang di jam segini. Hanifah berjalan pelan menuju rak Al-Quran, mengambil mushaf kecil dan duduk di pojok seberang. Mereka diam cukup lama. Suasana sunyi hanya dipenuhi detik jam dinding dan bayangan lampu yang jatuh pelan di lantai keramik. Aku suka tempat ini, ucap Amir akhirnya. Tempat paling jujur di seluruh gedung ini. Hanifah tersenyum. Karena di sini, semua orang tak bisa menyembunyikan siapa dirinya. Amir mengangguk pelan. Aku sering datang ke sini sebelum subuh. Tapi setelah kamu naik jabatan, aku jadi segan. Aku takut doaku terdengar tidak adil. Hanifah menoleh.
menatapnya. Apa yang Tuan doakan? Amir menghela napas dalam. Aku minta kepada Allah agar tidak jatuh cinta pada orang yang salah. Tapi jika sudah terlanjur, aku minta diberi keberanian untuk memperjuangkannya dengan cara yang halal. Hanifah menggigit bibirnya, menahan gejolak di dadanya. Tapi aku tidak berani menawarkan cinta pada wanita yang belum tentu ingin dimiliki, lanjut Amir. Aku tidak ingin kau kehilangan ketenangan hanya karena aku merasa sendiri. Hanifah menunduk. Matanya basah. Suaranya lirih. Nyaris tak terdengar. Saya tidak pernah meminta posisi ini. Saya tidak pernah meminta perhatian ini. Tapi kalau Allah menghendaki pertemuan ini, maka saya hanya minta satu hal. Jangan kotori dengan nafsu. Amir mendekat, lalu duduk di sebelah rak mushaf. Ia tidak menyentuh, tidak mendekati berlebihan. Ia hanya meletakkan telapak tangan di atas lututnya dan menatap lantai. Aku sudah bicara dengan ibuku, ucapnya pelan. Hanifah terkejut, lalu memandang Amir dengan mata membulat. Ibuku ingin mengenalmu, lanjutnya. Bukan sebagai kepala kantorku, tapi sebagai calon menantu. Hanifah menunduk dalam. Tangisnya tumpah tanpa suara. Ia tidak percaya. Di tengah dunia yang penuh fitnah dan prasangka, seorang pria bangsawan Arab justru datang dengan kehormatan. Kalau kamu izinkan, kata Amir lagi, aku akan melamarmu di depan para staf, di tempat di mana semua fitnah lahir, agar mereka tahu bahwa kamu bukan perempuan yang bermain belakang. Kamu adalah perempuan yang dijemput dengan cara yang paling terang. Hanifah mengangguk pelan. Suaranya parau. Kalau ini jalannya, maka biarlah semua langkah kita dimulai dari sujud malam ini. 2 pekan kemudian, kantor pusat Al-Habib Group mengadakan rapat umum yang disiarkan internal ke semua cabang luar negeri. Di akhir rapat, Amir berdiri, mengambil mikrofon, dan meminta waktu 5 menit. Saya ingin menyampaikan keputusan pribadi yang akan memengaruhi kehidupan saya dan mungkin juga arah perusahaan ini. Para hadirin terdiam. Amir menoleh ke arah Hanifah yang duduk di kursi eksekutif kanan depan. Saya, Amir bin Yusuf Al-Habib, memohon izin kepada seluruh jajaran, bahwa saya telah melamar Hanifah binti Surya dan insya Allah, dengan izin Allah dan restu kedua keluarga, ia akan menjadi istri saya. Ruangan sunyi. Lalu perlahan, tepuk tangan meledak. Beberapa orang berdiri. Beberapa tersenyum terharu. Tak sedikit pula yang diam dalam kekagetan. Hanifah menunduk. Wajahnya basah. Tapi bukan karena malu. Tapi karena rasa syukur yang tak bisa diucap dengan kata. Di ruang yang dulu penuh dengan fitnah, Allah justru mengukuhkan cinta dengan cara yang paling mulia. Subuh di Riyadh terasa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung kecil berterbangan di sela pepohonan kurma yang ditanam rapi di halaman villa keluarga Al-Habib. Hari itu adalah hari yang tidak pernah Hanifah bayangkan sebelumnya, bahkan dalam doa-doa paling rahasia yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Ia duduk di dalam kamar khusus untuk pengantin wanita. Ruangan luas itu dipenuhi wangi bunga janah dan hening yang menenangkan. Dindingnya berhiaskan kaligrafi emas bertuliskan ayat-ayat tentang cinta dan keberkahan pernikahan. Di hadapannya, seorang wanita tua duduk sambil menggenggam tangannya. Ibu Amir? Tanya Hanifah pelan, masih sedikit ragu. Wanita tua itu tersenyum. Panggil aku Ummu. Aku tahu, ini bukan hal mudah untukmu. Tapi Allah mempertemukanmu dengan putraku bukan untuk disia-siakan. Jangan takut. Anakku, kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami, bukan karena pangkatmu, tapi karena akhlakmu. Hanifah menunduk. Matanya kembali berkaca. Ia tidak pernah menyangka seorang ibu bangsawan Arab bisa sehangat itu padanya. Di negeri orang, ia merasa tak sendiri lagi. Waktu demi waktu berlalu cepat. Ketika matahari mulai meninggi, para tamu undangan berdatangan. Tidak ada kemewahan mencolok seperti pesta pernikahan keluarga elit pada umumnya. Tidak ada dentuman musik. Tidak ada pesta dansa. Yang ada hanyalah bacaan sholawat, doa-doa para ulama, dan wajah-wajah yang tersenyum penuh berkah. Amir duduk di depan penghulu dengan sorban putih,
Wajahnya tenang namun mata menyimpan haru yang dalam. Di hadapannya duduk ayah Hanifah, Pak Surya, yang datang dari Indonesia 2 hari sebelumnya. Suasana menegang saat ijab kabul dimulai. Aku nikahkan engkau, anakku Hanifah binti Surya, dengan Amir bin Yusuf Al-Habib, dengan mahar berupa cincin emas dan 1 mushaf Al-Quran, dibayar tunai. Amir menjawab mantap, tanpa jeda. Aku terima nikahnya, Hanifah binti Surya, dengan mahar tersebut, tunai karena Allah Ta'ala. Semua hadirin serentak mengucap, Barokallahu lakuma. Hanifah, yang menonton dari balik tirai, menangis pelan. Dalam hatinya, ia berdoa, Ya Allah, Engkau tutup aibku, Engkau muliakan aku di tanah asing, dan Engkau izinkan aku bersanding dengan lelaki yang tak pernah aku duga. Hamba bersyukur. Usai akad, Amir masuk ke ruangan istri barunya. Ia tidak berkata-kata, hanya berdiri di depan Hanifah dan mengulurkan tangan, lalu menggenggamnya dengan hati-hati. Sejak pertama aku melihatmu, aku tahu kamu bukan orang yang bisa dimiliki dengan cara biasa, ucapnya pelan. Dan kini, kamu adalah permaisuri hatiku. Hanifah menatapnya. Air matanya tak lagi ia tahan. Kalau bukan karena Allah, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Tapi kini aku tahu sabar tidak pernah sia-sia. Amir tersenyum. Ia lalu mengambil mushaf yang menjadi mahar, membuka lembar pertamanya, dan berkata, Mulai hari ini, mari kita baca lembar hidup ini bersama-sama, dimulai dari huruf-huruf suci yang telah mempertemukan kita. Pernikahan itu bukan sekadar penyatuan 2 insan, tapi penyatuan 2 dunia. Dunia prinsip dan kekuasaan. Dunia malu dan keberanian. Dunia kesederhanaan dan kemegahan. Para staf di kantor perlahan berubah. Mereka mulai memandang Hanifah bukan lagi sebagai orang asing yang naik karena simpati, tapi sebagai pemimpin yang benar-benar punya wibawa dan kasih sayang. Ia memperlakukan semua karyawan setara. Menyalami petugas kebersihan tiap pagi. Membagi waktu antara pekerjaan dan ibadah. Dan yang paling menyentuh hati banyak orang, Hanifah tidak pernah meninggalkan sedekah duha. Ia menjadi inspirasi. Bukan karena menjadi istri pemilik perusahaan, tapi karena ia tetap menjadi Hanifah. Wanita Indonesia biasa yang tidak pernah menukar prinsipnya demi dunia. Sementara Amir, tetap menjadi suami yang diam-diam selalu membawa nama istrinya dalam setiap doanya. Dalam setiap rapat penting, ia menoleh ke Hanifah, seolah bertanya tanpa suara, apa menurutmu ini benar? Dan Hanifah akan menjawab dengan anggukan kecil, cukup untuk meyakinkan sang pemimpin, bahwa rumah tangga mereka telah menjadi bagian dari kepemimpinan itu sendiri. Setelah malam yang penuh teka-teki itu, Nadine kembali larut dalam pekerjaan. Tapi ada yang berubah. Setiap kali langkah majikannya terdengar melewati lorong, jantungnya tak lagi berdetak biasa. Hati itu mulai bicara dalam bahasa yang tak dipahaminya sepenuhnya. Apakah ini cinta? Ataukah hanya ilusi dari kekaguman dan simpati yang bercampur? Di hari Rabu yang lengang, Amir memanggilnya ke ruang rapat kecil di lantai atas. Ia berdiri di jendela, membelakangi pintu, menatap ke kejauhan hamparan kota Riyadh yang bercahaya lembut. Nadine masuk dengan ragu. Pintu tertutup otomatis di belakangnya, meninggalkan hanya suara napas mereka berdua. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu sebelum terlalu terlambat, ujar Amir tanpa menoleh. Suaranya tenang, tapi seolah menyimpan gemuruh yang tak tertahankan. Semakin aku mengenalmu, aku tahu ini lebih dari sekadar hormat profesional. Nadine menatap punggung lelaki itu. Hatinya tercekat. Tapi ia belum bicara. Amir berbalik. Tatapan matanya tak lagi misterius. Kini penuh dengan kejujuran yang menelanjangi perasaan. Aku pernah hampir menikah, tapi tak pernah ada wanita yang membuatku merasa ingin berubah, memperbaiki diri, menjadi lebih layak. Nadine menunduk. Tangannya gemetar. Aku tahu, mungkin kau akan pikir ini gila. Tapi Nadine, aku jatuh cinta padamu. Aku ingin menikahimu. Secara halal. Secara terhormat. Dengan izin Allah.
Kata-kata itu menggema di ruang kecil itu. Nadine membeku. Dunia terasa berhenti berputar untuk sejenak. Ia tak menyangka semua akan sampai ke titik ini. Semua rasa takut, ragu, dan harapan bercampur jadi satu. Maaf, apakah ini sebuah ujian untukku? Atau sebuah takdir yang Allah sembunyikan selama ini? Bisiknya lirih. Amir melangkah lebih dekat. Aku tahu ini tak biasa. Tapi aku ingin kau tahu, ini bukan karena simpati, bukan karena kagum pada kerjamu semata. Ini karena aku melihat imanmu, keteguhanmu. Kau membuatku mencintai caramu mencintai Allah. Seketika mata Nadine berkaca-kaca. Di hari itu, tidak ada pelukan, tidak ada genggaman tangan. Hanya diam. Tapi keheningan itu berbicara banyak. Mereka sama-sama tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, kabar itu tersiar cepat di kantor. Nadine diminta oleh Dewan untuk memberi penjelasan atas kedekatannya dengan pemilik perusahaan. Desas-desus mulai menyebar, mencoreng nama baiknya, mempertanyakan integritasnya. Tapi Nadine tetap tegar. Ia tak menyangkal, tapi juga tak menjelaskan lebih dari yang perlu. Sementara Amir berdiri di balik layar, berjuang menyusun strategi untuk mempertahankan Nadine di posisi yang layak, tanpa membuat keputusan emosional yang akan merugikan perusahaan. Tapi satu hal ia tahu pasti, ia tidak akan menyerah pada wanita ini. Di sebuah malam setelah sholat tahajud yang panjang, Nadine sujud lama, sangat lama. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Jika ini benar dari MU ya Allah, maka kuatkan aku. Jika bukan, maka lindungi aku dari rasa ini. Dan malam itu juga, handphonenya bergetar. Sebuah pesan dari Amir muncul. Besok pagi, datanglah ke rumah. Akan ada seseorang yang ingin bertemu dan melamarmu secara resmi, di hadapan ibuku. Aku ingin semuanya dimulai dengan benar. Aku ingin menjadi suamimu, Nadine. Nafas Nadine tercekat. Ia tutup layar itu perlahan. Kini, ia hanya ingin kembali sujud. Karena jawabannya bukan di pesan itu, tapi di hati yang menanti jawaban dari langit. 1 pekan setelah percakapan rahasia itu, kantor kembali berjalan normal, setidaknya di permukaan. Tapi dalam hati Inayah, segala sesuatu terasa tak sama. Ada degup yang tak biasa setiap kali ia mendengar langkah kaki Amar di lorong, ada getaran di dadanya yang tak mampu ia tenangkan tiap kali tatapan tajam penuh makna itu mengarah padanya. Suatu malam, menjelang akhir pekan, Amar memanggilnya ke ruang rapat utama. Hanya mereka berdua. Cahaya dari lampu gantung menghiasi langit-langit, menciptakan suasana hangat, namun mendebarkan. Inayah duduk dengan rapi, memegang catatan kecil, mencoba menjaga profesionalisme. Amar berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman kota. Ia diam cukup lama, membuat Inayah merasa waktunya melambat. Lalu ia berkata, suaranya berat, tapi tegas. Inayah, aku sudah lama tidak merasa setenang ini saat bekerja. Semua karena kau. Ia menatap langsung ke matanya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan aku memanggilmu malam ini. Inayah mengangguk perlahan. Ada yang ingin Tuan sampaikan. Aku ingin kau tahu bahwa aku sudah berbicara dengan ibuku. Aku ceritakan tentang dirimu, tentang kekagumanku padamu. Dan beliau ingin bertemu langsung. Inayah menunduk. Jantungnya seakan berhenti berdetak sejenak. Tuan, maksudnya. Aku ingin menikah denganmu, Inayah. Amar melangkah mendekat. Bukan karena kasihan, bukan karena kagum semata. Tapi karena aku ingin mendampingi hidupmu. Aku ingin engkau menjadi pendamping yang bersamaku di dunia dan akhirat. Inayah terdiam. Air matanya mulai menggenang. Ia tak menyangka takdir yang dulu hanya ia simpan dalam doa diam-diam kini hadir begitu nyata di depannya. Tapi sebelum ia menjawab, Amar menyentuh dadanya perlahan. Aku tahu ini cepat, dan aku tahu engkau orang yang menjaga kehormatan dan tidak mudah percaya pada siapapun. Maka dari itu aku tak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu, aku serius.
Aku sudah menyampaikan niatku pada Allah, dan kini aku menyampaikannya padamu. Inayah mengangguk, pelan, namun penuh haru. Tuan Amar, izinkan saya untuk sholat istikharah malam ini. Amar tersenyum. Itulah jawaban paling indah yang bisa aku harapkan. Malam itu, di apartemen kecilnya, Inayah sholat dengan air mata. Sujudnya penuh doa. Ia memohon petunjuk dari Allah. Apakah ini jalan yang benar? Ia bukan perempuan yang mudah terbuai cinta, apalagi pada laki-laki setinggi Amar. Tapi setiap ingat perlakuannya yang penuh adab, kesungguhannya dalam niat, dan bagaimana ia tidak pernah menyentuh batas yang Allah larang, hatinya terasa damai. Keesokan harinya, Inayah datang ke kantor lebih awal. Ia mengenakan gamis putih bersih dan kerudung yang menjuntai lembut. Saat Amar datang, ia menunduk sopan, lalu berkata, "Jika Allah berkehendak, maka saya siap melangkah bersama." Amar tersenyum, tak berkata apa-apa. Tapi pandangannya penuh syukur. Ia mengangkat kedua tangannya ke dada, lalu mengucap lirih, "Alhamdulillah." 2 bulan kemudian, pernikahan mereka digelar sederhana namun hangat. Di halaman rumah Ibunda Amar, di tengah bunga dan tamu-tamu terdekat. Inayah duduk anggun di pelaminan. Hatinya tak menyangka, gadis biasa dari Banyuwangi, yang dulu hanya ingin menjadi perempuan mandiri, kini menjadi istri seorang pemilik perusahaan, bukan karena ambisi, tapi karena rahmat dan cinta yang Allah takdirkan. Amar menggenggam tangannya setelah akad. "Mulai hari ini, aku bukan hanya pemimpin kantor tempatmu bekerja, tapi juga pemimpin hidupmu. Semoga Allah membimbingku agar tak pernah menyakitimu." Inayah tersenyum dengan mata berkaca. "Dan aku akan tetap menjadi diriku yang dulu, yang selalu jujur, bekerja keras, dan takut pada Allah." Mereka pun bersholawat bersama di malam pertama sebagai suami istri, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan rasa syukur dan harapan akan rumah tangga yang berkah.